Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pagi, Pak. Apa kabar kalian pada hari ini? Baik. Alhamdulillah. Saya ingin nanya dulu tentang kondisi kesehatan kalian. Apakah kalian yang hadir pada hari ini semua dalam keadaan sehat? Semuanya hadir ya? Hadir semua hadir pada hari ini ya? Alhamdulillah, kalian masih bisa hadir walaupun dalam kondisi tatap muka yang terbatas. Pen, buku dan alat-alat yang dibutuhkan tolong disiapkan. Kemudian kebersihan kelas tolong dicek ya, kebersihan kelas. Kalau ada yang menemukan sampah, tolong sampahnya dibuang ke tempat sampah. Adapun yang menjadi kompetensi dasar dari materi kita pada hari ini adalah memahami konsep ruang. Kemudian kompetensi keterampilannya adalah menyajikan hasil tujuan pembelajaran yang harus dicapai pada pembelajaran kali ini adalah untuk tujuan ruang lingkup. Materi yang harus kita bahas pada pertemuan hari ini yang pertama adalah pengertian ruang dan interaksi antar ruang. Adapun model dari pembelajaran yang akan kita lakukan pada hari ini adalah dengan model PBL, Problem Based Learning. Untuk penilaian sikap akan Bapak lakukan dari mengamati proses selama kalian melakukan proses pembelajaran, baik itu saat diskusi maupun saat mengikuti pembelajaran ini berlangsung. Kita saat ini sedang dilanda oleh penyakit ya yang disebut dengan corona. Kita berada di Sukadana, berada di Kalimantan Barat, tentunya jauh dari letak ibu kota Jakarta, tapi bukan sesuatu yang luar biasa ketika hari ini kita seketika bisa mengetahui informasi tentang jumlah penduduk Jakarta yang tertular oleh virus corona. Dari gambar yang kalian lihat ini, ada gambar orang yang tengah belajar atau tengah mencari informasi di dalam hutan. Sekarang dari gambar ini Bapak minta coba yang punya pemahaman atau yang punya permasalahan yang berkaitan dengan materi, coba siapa yang bisa menyampaikan pendapatnya dari gambar ini? Iya, silakan. Dari pengamatan gambar, saya melihat adanya proses pemindahan barang dari Sekarang Bapak minta kalian berkelompok menjadi 3 kelompok. Ya, silakan. Oke, di sini akan Bapak bagikan RKPD ya, lembar kerja untuk kalian menuliskan jawaban dari hasil diskusi kalian. Coba kalian catat, untuk kelompok 1 kalian harus mencari penyelesaian dari masalah tentang apa itu pengertian ruang dan interaksi antar ruang. Itu untuk kelompok 1. Kemudian untuk kelompok yang kedua,
Kalau sudah, untuk tahap selanjutnya Bapak minta untuk setiap kelompok perwakilannya bisa merepresentasikan hasil diskusi kalian, hal-hal yang masih ingin ditanyakan atau masih ada yang belum jelas. Bapak beri kesempatan juga untuk memberikan tanggapan atau komentar nanti. Kelompok yang pertama, saya persilakan untuk mempresentasikan hasil diskusinya terkait tentang permasalahan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 ingin mempresentasikan diskusi kelompok kami tentang pengertian uang dan perpindahan barang. Yang pertama, pengertian uang adalah tempat di permukaan bumi baik keseluruhan atau sebagian yang digunakan makhluk hidup. Menurut kelompok kami, interaksi antar ruang terbagi menjadi 3, yaitu perpindahan penduduk, yaitu pergerakan atau perpindahan penduduk dari satu ruang ke ruang lain, yaitu mobilitas sosial. Perpindahan barang, yaitu pergerakan perpindahan barang dari satu tempat ke tempat yang lain, yaitu transportasi. Perpindahan informasi, yaitu perpindahan link atau gagasan baik secara langsung. Terjadinya interaksi sosial meliputi 1. Saling melengkapi, di mana interaksi antar ruang terjadi karena adanya perbedaan karakteristik yang menyebabkan saling membutuhkan dan saling melengkapi satu sama lain. 2. Kesempatan, antara di mana interaksi antar ruang terjadi karena Kita beri aplaus untuk kelompok yang ketiga. Ada yang ingin memberikan tanggapan? apakah ada dampak yang dimunculkan dari proses interaksi antar ruang yang terjadi? Saya akan memberi tanggapan pada pertanyaan Najwa. Proses interaksi sosial akan memberi dampak baik bagi individu maupun kelompok yang melakukan interaksi, di mana dampak tersebut adalah terpenuhi kebutuhan, adanya pertukaran budaya, serta adanya pertukaran informasi yang sedang terjadi, Pak. Ada ingin menambahkan ya bahwa dampak yang dimunculkan dari adanya proses interaksi itu tidak hanya memberi dampak positif ya, ada juga dampak negatif yang dimunculkan. Tadi yang disampaikan oleh teman Mumuti itu sudah betul ya, dampak positif yang dimunculkan. Tapi ada juga dampak-dampak negatif yang harus kita waspadai dari adanya proses interaksi antar ruang. Di antaranya dampak negatif tersebut adalah bisa memunculkan adanya kemungkinan informasi tidak benar yang tersebar. Kemudian yang kedua, bisa jadi dengan adanya proses interaksi antar ruang menyebabkan munculnya pergeseran dari budaya-budaya yang kita miliki. Dan dampak yang ketiga yang juga mungkin muncul dari adanya proses interaksi antar ruang adalah akan memberi dampak daerah tertentu itu jumlah penduduknya menjadi padat, karena masyarakat atau penduduk akan cenderung menuju ke suatu tempat yang memberikan fasilitas dan kemudahan. Kita beri aplaus dulu untuk kita semua dari proses diskusi ini. Sekarang kita sampai kepada tahap penyimpulan. Sebelum kita menyimpulkan, terlebih dahulu Bapak akan menampilkan video pembelajaran singkat ya, untuk menambah referensi pemahaman kalian terhadap materi. Kali ini kita akan belajar materi IPS kelas 7 terkait dengan interaksi antar ruang. Namun sebelum melanjutkan pembahasan ini, ngomong-ngomong tentang ruang, apakah teman-teman tahu ruang itu apa? Dan adakah makhluk hidup yang tidak tinggal di ruangan? Saya minta kita bersama-sama untuk menyimpulkannya. Interaksi antar ruang adalah hubungan timbal balik antara dua ruang atau lebih. Terjadinya interaksi antar ruang adalah 1. Saling melengkapi, di mana interaksi antar ruang terjadi karena adanya perbedaan karakteristik yang menyebabkan saling membutuhkan dan saling melengkapi satu sama lain. 2. Kesempatan antara di mana interaksi antar ruang terjadi karena adanya lokasi yang menjadi alternatif, pertimbangan lebih baik serta sebagai tempat asal maupun tujuan. 3. Kemudahan transfer, yaitu pertimbangan kemudahan
Bentuk-bentuk interaksi antar ruang meliputi: 1. Perpindahan penduduk, yaitu disebut mobilitas sosial. Yang kedua, perpindahan barang yang disebut transportasi. Dan yang terakhir, perpindahan informasi yang disebut komunikasi. Coba kita merefleksi dulu ya proses pembelajaran kita ini. Mengevaluasi. Mungkin ada hal-hal yang harus kita perbaiki supaya di pertemuan-pertemuan yang akan datang kita bisa lebih baik lagi proses belajarnya. Ada yang ingin memberikan saran atau memberikan tanggapan terkait tentang proses pembelajaran yang kita lakukan pada hari ini? Ada hal-hal yang mengesankan, ada hal-hal yang mungkin menurut kalian perlu diperbaiki? Silakan. Karena tadi kita melakukan pembelajaran, jadi pembelajaran lebih menyenangkan dan lebih paham. Oke, suka menonton video dengan ada di video berhasil lebih bagus. Nanti bapak buat video banyak-banyak ya kita lebih asik belajar. Nanti bapak buat video. Yang lain? Kadang muridnya tidak suka kayak Oke, ya kekurangan kawan, kekurangan teman. Kita memaklumi itu ya. Kalau biasa kita belajar ramai, jumlah siswa kita ada 20. Karena ini masa pandemi, keadaan yang mengharuskan kita seperti ini. Sebenarnya Bapak juga tidak asik nih, karena yang diajar jumlahnya hanya sedikit ya. Tapi inilah yang harus kita lakukan demi untuk mencegah hal-hal yang tidak kita inginkan. Kita doakan semoga pandemi cepat selesai sehingga kita bisa kembali belajar normal ya dengan jumlah siswa yang ramai. Oke, sebelum kita mengakhiri pembelajaran, Bapak akan memberikan soal ya. Soal untuk kalian di LKPD itu kalian lihat di situ ada soal, silakan kalian jawab soal itu untuk mengukur sejauh mana pemahaman kalian terhadap materi pembelajaran yang kalian ikuti pada hari ini. Bapak beri waktu kalian 10 menit aja, cukup 10 menit, gak usah lama, 5 menit saja ya, 5 menit untuk kalian menyelesaikan soal-soal itu. Setelah itu nanti kalian kumpulkan. Oke, silakan kalian jawab soal-soal itu. Selesai, silakan kumpulkan untuk nanti Bapak koreksi ya, Bapak ya. Oke, terima kasih semuanya. Sebelum kita menutup, karena ini juga masih dalam masa pandemi ya, apalagi di daerah kita saat ini sedang masa menanjaknya proses penyebaran virus corona. Jadi Bapak selalu mengingatkan kepada diri Bapak dan kepada kita semua untuk tetap selalu menjaga kesehatan. Lakukan proses 3M ya untuk meminimalisir kemungkinan proses penyebaran itu bisa tertular kepada kita dan keluarga-keluarga kita. Kemudian kita juga harus selalu berdoa semoga pandemi ini cepat berlalu sehingga kita dapat kembali normal dalam melakukan proses aktivitas. Oke. Kita akan menutup pertemuan kita pada hari ini. Untuk pertemuan yang akan datang, Bapak minta kalian pelajari materi tentang apa yang kita tahu tentang peta, tentang letak dan luas suatu wilayah. Kalian pelajari materi itu ya sebelum ada proses pertemuan di minggu yang akan datang. Bapak minta kepada ketua kelas untuk dapat memimpin doa guna mengakhiri pertemuan kita pada hari ini. Sadar marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Pertemuan kita pada hari ini, Bapak berharap kalian tetap selalu semangat ya, dan jangan lupa pesan menjaga kesehatan harus selalu kalian lakukan baik di rumah maupun di pergaulan dengan teman-teman kalian. Bapak akhiri pertemuan kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi.
Pak. Iya.